cara kalau menurut saya yang efektif untuk punya passion, semangat atau gairah ketika kita bicara depan umum. Jangan hanya menjadi milik kita sendiri. Mudah-mudahan membantu ya. Terus kalau Bapak Ibu punya cara sendiri untuk membangkitkan semangat atau gairah bicara depan umum, itu juga silakan. Ya. Lalu kreatif, tadi itu ya, kreativitas macam-macam. Di Zoom juga ada, di offline juga ada. Tapi karena kita waktunya terbatas, jadi mungkin kreativitasnya nggak bisa saya terlalu kembangkan. Tapi setidaknya engagement seperti ini, lalu penggunaan fitur-fitur yang kita bisa manfaatkan di Zoom, maupun, oh ini ternyata ada ya annotate ya. Oh ada ternyata annotate ya. Tulisannya begini ya Bapak Ibu ya, kalau ada yang belum tahu. Nah, itu adanya di bar yang ada video, audio, partisipan itu ada annotate tulisannya ya. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan itu. Berpikir positif termasuk adalah kalau audiensnya ternyata ada kakak tingkat kita, senior kita, dosen kita, atasan kita, kita berpikir pasti mereka menerima saya sebagai pembicara, sebagai moderator, sebagai MC, sebagai trainer. Pasti mereka menerima saya dengan baik, dan saya pasti bisa melakukannya juga dengan baik. Itu berpikir positif. Juga jangan terlalu serius-serius banget, ada sense of humor-nya, meskipun barangkali nggak mesti harus pelawak ya, tapi ada senyumnya Bapak Ibu, itu juga boleh. Nah, sekarang kita mau coba pakai annotate di sini. Yang paling dimiliki oleh Bapak Ibu itu dari 6 itu kemampuan komunikasi, of course ya harus punya juga. Itu kemampuan dari 6 ini hal apa yang paling dimiliki oleh Bapak Ibu. Sekarang kita pakai annotate ya, coba ya. Kita klik annotate-nya, lalu misalnya saya kasih bintang di sini. Setelah diklik itu ada tanda cek, ada tulisan stem ya. Stem itu ada tanda cek, ada tanda heart, ada bintang gitu ya. Nah, saya pilih bintang. Nah, begitu. Ada yang bisa coba nggak? Iya, Bu Sofia ya, Pasar udah mulai coba. Annotate di bar. Nah, Pak Indra Gunadi, mantap. Ada lagi yang mau coba? Kita manfaatkan tools, baik virtual tools lain maupun yang ada di Zoom, itu kita bisa manfaatkan untuk adanya keterlibatan dengan audiens. Jadi jangan sibuk dengan diri sendiri, bicara sendiri, ngomong sendiri, bertanya sendiri, jawab sendiri ya. Penting banget kita bisa melibatkan audiens. Nah, oke. Wow, Bu Lisaida, communication competency, think positively. Wow, keren ya. Bu Fitri mau ambil yang gambar apa nih Bu Fitri? Sense of humor ya, yang paling bisa dimiliki. Keren ya. Di sini baru ada 1, 2, 3, 4 ya. 4 dari sekian peserta ya yang berhasil. Nanti selebihnya Bapak Ibu boleh coba di pertemuan di Zoom lainnya. Oke. Dan ini juga bisa jadi seru ya. Kenapa seru? Ya karena audiens jadi terlibat kan, dan mereka jadi nyoba juga hal-hal yang barangkali belum pernah dilakukan sebelumnya. Dan kemudian kita jadi tahu nih, misalnya tadi apa sih yang menjadi kendala dari Bapak Ibu ketika bicara depan umum. Kita jadi bisa melakukan pemetaan namanya, atau mapping audiens kita, masalah terbanyaknya ada di mana. Nah, dari situ kita bisa lebih fokus pada masalah itu, sehingga slide yang lainnya itu bisa kita skip atau bisa kita percepat. Namanya isu mapping, pemetaan isu atau pemetaan masalah dari audiens. Oke. Yang kedua, tadi kan saya gambarkan kasih ini ya. Nah, dari sini kita juga melakukan pemetaan juga terhadap audiens kita. Oh, ternyata mereka kebanyakan punya kelebihannya itu di bagian ini. Daripada kita nebak-nebak buah manggis, ya udah kita langsung tanya aja dengan cara yang mudah juga sebetulnya ya. Tapi mungkin Bapak Ibu masih jarang pakai annotate tadi. Tapi nanti di lain kesempatan kalau ketemu saya kita bisa praktekkan lagi ya. Kalau communication competencies apa aja sih?
ini ya, tadi knowledge udah, attitude, inisiatif, proaktif. Yang paling ingin ditanyakan dari attitude itu yang mana? Atau yang ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut, yang mana? Atau Bapak Ibu ingin menjelaskan juga boleh. Silakan. Boleh raise hand. Ada yang mau menjelaskan salah satu dari attitude di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada yang mau menjelaskan, silakan boleh raise hand salah satu dari 6 poin ini. Pak Indra boleh? Boleh ya, saya buka dulu ya Pak Indra ya. Pak Indra. Oke, silakan. Yang mana yang mau dijelaskan? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini attitude saya menjelaskan masalah inisiatif ya. Untuk yang di inisiatif ini kita harus memberikan sesuatu hal yang berbeda yang bisa memicu dan bisa membuat interaktif antara kita dengan audiens. Kita harus punya inisiatif, kita bisa melihat situasi dan kondisinya si audiens bagaimana. Disitulah kita harus berinisiatif, jangan kita monoton. Walaupun kita sudah menguasai materi, sudah paham dengan materi yang kita berikan, tapi kalau tidak punya inisiatif, bagaimana caranya agar audiens itu bisa berinteraksi, tidak monoton lah. Artinya ada komunikasi dua arah dalam hal ini. Mungkin kurang lebih seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Indra. Bagus ya penjelasannya Pak Indra ya. Seperti Pak Indra juga sering bicara depan umum ya. Dan punya inisiatif ya. Sering presentasi, Bu. Tentang project atau produk atau apa? Tentang produk, tentang project, juga tentang masalah masalah tentang sembelih halal. Oke. Bagus, menarik ya. Sembelih halal ya. Ya, sembelih halal. Wow, baru tahu itu saya. Baik. Pak Prayudi mau menjelaskan yang mana? Silakan. Enggak ya? Halo. Iya. Halo, Bu. Iya, sudah terdengar sama saya. Silakan Pak Prayudi. Oke, mungkin kita membahas tentang menginspirasi orang lain ataupun punya motivasi, Ibu. Jadi mungkin pengalaman kami sendiri juga untuk dalam menyampaikan kepada audiens untuk menambah motivasi dan inspirasi bagi audiens, kita bisa menyampaikan pengalaman-pengalaman yang kita hadapi ataupun kejadian-kejadian sekeliling yang benar-benar bisa menggugah si audiens untuk termotivasi bagaimana seperti apa yang ingin kita sampaikan tadi, Ibu. Mungkin demikian tambahan, Ibu. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Prayudi. Ya, betul sekali ya. Nah, sekarang saya mau ke Bu Jenny lagi. Gimana kalau audiensnya cuek? Kayak itu tadi. Biasanya kalau di Zoom, ini kan saya lihat, wah ini kok nutup terus, nggak pernah ngomong segala macam gitu. Nah, kita tinggal lihat berapa persen yang cuek terhadap atau pasif terhadap paparan kita atau keberadaan kita di dalam forum pertemuan tersebut ya. Yang pertama adalah kalau yang cuek atau pasif itu masih bisa kita sapa, oke, kita sapa, baik di Zoom maupun offline. Ibu gimana kalau pendapatnya, atau Mas gimana? Ada pendapat lain selain yang tadi saya paparkan, misalnya gitu ya. Itu bisa tuh, sambil kita pengen tahu juga apakah mereka merespon atau tidak. Terus kalau misalnya mereka tidak merespon atau tidak mau menjawab, atau oh saya nggak tahu, oh saya tadi nggak memperhatikan, oke kita coba yang lain. Dan nggak perlu juga sampai kita jadi kesel ya. Karena kalau wajah kita kesel nanti ngebawain sampai akhir juga kelihatan, baik itu dari suara maupun dari wajah kita itu akan kelihatan. Nah sekarang ini misalnya kita lihat di Zoom itu kan mayoritas itu
off cam ya. Off cam itu bisa ada banyak masalah sih, ada banyak alasan gitu ya. Apakah sambil kerja atau berkegiatan lain atau sinyal dan yang lainnya. Tapi ketika kita berinteraksi, ada engagement, ada melibatkan audiens, kita lihat walaupun yang off cam itu walaupun mereka off cam, tapi ketika saya tanya itu banyak yang jawab, berarti pada umumnya tetap aktif. Jadi kita bisa berpegang juga dari situ, Bu ya. Kemudian juga tadi ada attitude menginspirasi orang lain. Kalau kita bilang menginspirasi orang lain, sebetulnya tadi itu karena kita punya knowledge, pengalaman, wawasan dan yang lainnya gitu ya. Nah itu gimana caranya supaya bisa menginspirasi orang lain. Memang kalau kita bicara depan umum itu harus dengan hati, nggak cuma knowledge aja, tapi nggak cuma pengetahuan wawasan yang kita miliki, tapi betul-betul dari hati kita untuk betul-betul berbagi, senang berbagi, mau berbagi dengan audiens kita. Nah itu biasanya akan keluar tuh beberapa pernyataan kita yang menginspirasi orang lain dan tidak perlu dipaksakan, nggak perlu juga divalidasi. Tadi saya menginspirasi atau enggak ya, nggak perlu juga. Biarkan setiap audiens itu mendapatkan inspirasi dari Bapak Ibu, nggak perlu juga dibuat-buat atau dipaksakan karena itu akan datang sendiri. Dari mana kita bisa tahu? Biasanya dari respon Bapak Ibu. Misalnya, Bu, saya tertarik dengan apa yang Ibu sampaikan. Misalnya gitu, wah, Ibu, bagus Bu, tadi yang Ibu sampaikan, saya ingin menindaklanjuti misalnya. Nah, itu udah menginspirasi berarti, atau memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu yang lebih baik atau berbeda dari sebelumnya dilakukan. Oke? Kemudian skills, leadership itu penting banget ya, karena kita kerja dengan tim dan kita harus bisa handle semuanya, jangan semuanya tergantung atau bergantung pada tim teknis atau panitia, tapi kita juga bisa handle kalau ada masalah pada saat kita presentasi ya. Terus juga kalau ada masalah atau keluhan, kita juga bisa merespon dengan cepat dan mengatasinya juga dengan cepat. Oke. Kemudian mendengar secara aktif. Tadi kan Bapak Ibu ada yang menulis, ada yang juga bicara. Nah, itu juga kita harus perhatikan. Kita appreciate juga, kita kasih penghargaan juga, walaupun nggak bisa semuanya. Karena di sini kan banyak banget ya pesertanya, dan yang nulis di kolom chat juga banyak juga. Jadi meskipun nggak satu-satu kita apresiasi, tapi cara kita mengapresiasi itu mereka tahu ya, audiens tahu kalau kita juga membaca di kolom chat atau mendengarkan apa yang Bapak Ibu sampaikan. Ya, jadi kita tuh setara, bukan karena saya itu menjadi trainer atau narsum pagi ini maka saya lebih baik dari Bapak Ibu, enggak. Kita tuh sama, makanya ada beberapa kali keterlibatan Bapak Ibu. Dan kenapa sering saya melibatkan Bapak Ibu, itu sebetulnya sebagai satu contoh aja Bapak Ibu. Enggak mesti semua materi itu sering-sering melibatkan audiens seperti yang saya lakukan sekarang ini. Enggak mesti ya Bapak Ibu. Sangat tergantung pada materinya apa. Ya. Belum lagi ada praktek, ada latihan yang harus kita siapkan, itu juga kita sudah siapkan sejak awal. Orang lain pasti akan paham Bapak Ibu menyiapkan dengan baik karena kita semuanya itu sudah terorganize seperti ini ya. Saya close dulu, stop share karena tadi ada yang menulis ya. Oke. Nah, ini dia. Dari sini sebagian besar sudah saya sampaikan. Yang dimaksud dengan warm tone itu apa sih? Bapak Ibu, kalau kita itu bicaranya penuh semangat, terus ada senyumnya, senyum aja ya. Gak usah sampai ketawa atau nyengir gini. Gitu, gak usah juga. Senyum aja udah cukup. Semangat yang kita bawa, passionnya kita aja itu udah cukup. Itu suara jadi hangat. Sepakat? Ya. Ngebawainnya itu udah orang yang lagi kerja, wah, tunggu dulu sebentar. Terus itu kerja lagi, tunggu sebentar. Nah, karena itu tadi ada semangat yang dari diri kita. Ada sesuatu yang kita itu emang senang. Ketemu Bapak Ibu tuh senang saya. Bapak Ibu tuh mau kebanyakan off cam, saya nggak peduli. Itu jangan sampai mempengaruhi kita menjadi tidak semangat. Jangan sampai.
bisa jadi itu hanya 10-20%. Katakanlah yang tidak memperhatikan kita 20%. Berarti ada berapa persen lagi yang memperhatikan kita? 80% kan? Terus kita mau mengorbankan 80% gara-gara 10 atau 20% itu? Enggak kan? Sayang kan? Nah, itu. Ya, jadi jangan terdistract, jangan teralihkan atau menjadi kesel atau menjadi tidak semangat hanya karena sebagian dari peserta itu yang tadi Bapak Ibu sampaikan pasif, nggak mau dengar kita, sibuk dengan handphone. Nah, itu kreativitas. Gimana nih jadinya supaya mereka mau mendengarkan kita? Itu ada di unsur creativity tadi itu yang di awal. Oke? Kemudian nah, yang nomor 6 maksudnya apa sih? Nah, ini dia maksudnya. Tadi saya sudah sampaikan, saya stop share dulu ya. Ini Bapak Ibu, sistematis. Saya sampaikan tujuan pelatihan kita apa, materinya apa, gitu ya. Kemudian di setiap materi itu saya bagi 2 kan. Tapi sebelum materi, saya ingin pengen tahu nih, melakukan pemetaan terhadap Bapak Ibu, terhadap audiens. Maka saya mulai dengan pertanyaan ini. Lalu ini materi 1, ya, ada tulisannya kan 1, ini materi 2. Nah, lalu yang lainnya nanti ada Q&A-nya, tanya jawab atau prakteknya seperti apa. Nah, ini disebut dengan sistematika di dalam bahan presentasi. Apakah harus ada tujuan dan materi? Boleh kalau nggak ada tujuan, tapi setidaknya adalah materinya apa yang mau disampaikan, ya. Paling enak kemudian bedanya materi 1 dengan 2 apa? Dikasih 1 slide pembatasnya seperti ini. 1 slide membuka sebelum materi dilanjutkan. Nah, itu kita sebut dengan sistematis di situ. Oke. Ini sama. Lalu kemudian sekarang ini kan juga ada presentasi yang sifatnya hybrid. Hybrid itu berarti sebagian ada di ruangan, sebagian lagi ada di Zoom, ya. Terus kalau kita yang hadir di dalam ruangan, pesertanya, kita nih hadirnya di ruangan, tapi pesertanya ada di Zoom, berarti kita harus menyiapkan 2 jenis praktek. 1 praktek untuk peserta offline, 1 lagi praktek untuk peserta online. Begitu. Jangan yang offline yang kita siapin, yang online kita cuman biarkan mereka mendengarkan secara pasif. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Saya akan kasih contohnya. Pertama kali saya kasih pelatihan selama 2 hari dari Kementerian Kominfo. Pada saat itu kami ya di Siprokom ada pelatihan 2 hari. Kemudian sebagian besar di Zoom itu bulan Juni 2021. Jadi pertama kali hybrid. Nah, itu akhirnya saya dan tim itu cari cara gimana ya supaya peserta itu, kan saya kalau bicara itu offline nggak bisa duduk seperti ini, pasti berdiri terus kemari, nanti Bapak Ibu lihat di videonya ya. Itu gimana caranya ya supaya peserta yang online di Zoom itu bisa melihat saya pada saat saya bergerak. Maka kemudian ketemulah nama alatnya. Nah, sampai seperti itu Bapak Ibu. Itu disebut dengan inisiatif, cari cara. Ya. Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran, Bu. Kedengaran ya. Oke, baik. Saya akan lanjutkan. Nah, ada 300 orang yang di Zoom, tapi hanya sekitar 20 yang di offline, karena waktu itu baru pertama kali ya, bulan Juni 2021 masih pembatasannya masih sangat ketat. Itu pun 20 orang itu pun ruangannya ballroom, jadi kita tuh benar-benar ketat banget. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, lagi jadi trainer juga. Maaf sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi.
Nah, sebagian adalah kita bisa sapa yang di peserta yang di online. Nah, yang di online ya kita sapa. Tadi Bapak Ibu sudah lihat ya. Kemudian kita siapkan materinya dan bentuk pelatihannya. Nah, ini pelatihan untuk yang di offline. Sudah saya siapkan pelatihannya apa buat di offline. Yang di offline itu juga sudah saya siapkan. Lalu saya buat dalam beberapa grup. Nah, bahkan untuk yang seperti ini offline, yang di online juga pakai virtual tools yang ada di online itu juga saya siapkan. Kemudian saya bagi kelompok, masing-masing di offline maupun di online, itu saya kasih waktu untuk berdiskusi di dalam breakout room. Lalu kita sapa juga yang di online. Jadi misalnya seperti yang di sini ya, di sini kan peserta offline kan. Oke, kalau gitu sekarang kita kasih kesempatan buat peserta yang online untuk presentasi. Saya kasih waktu 3-4 menit. Nah, ini dia. Silahkan saya lagi ya. Oke. Itu namanya hybrid. Lebih susah pasti dong, masa lebih gampang, nggak mungkin ya. Pertama kita punya PR 2, nyiapin nyiapin bahan praktek atau latihan. 2 tuh yang di online sama di offline. Kita harus cari cara tuh yang di online apa aja sih prakteknya gitu ya. Terus yang kedua kita harus menyapa ya Bapak Ibu yang di sini silakan sudah selesai atau ada yang mau tanyakan? Nah, gitu. Nah, Bapak Ibu yang di online karena jumlahnya banyak sekali ya, sampai 300 kita bikin dalam 10 grup. Boleh kalau mau nanya di kolom chat aja dulu ya. Nanti kalau ada yang mau tanya langsung, saya akan kasih kesempatannya. Oke? Nah, seperti itu. Terus udah gitu ke offline lagi, ke online lagi. Jadi 2 kelompok audiens yang berbeda ini, beda tempat ya. Satu dunia nyata, satu dunia maya ya, bukan dunia gaib ya, dunia maya. Nah, itu harus disapa. Perlakuan kita kepada 2 kelompok masyarakat itu, 2 kelompok audiens itu harus sama perlakuan kita, kesempatannya. Nggak boleh beda-beda. Tapi biasanya kalau kayak gitu, yang online lebih pasif memang. Ya, oke. Sekarang materi yang kedua, ini materi yang terakhir ya. Tadi Bapak Ibu kan ada barangkali akan ada presentasi yang untuk bicara tentang hasil penjualan atau presentasi project atau presentasi tentang wilayah di mana saja kami pasar kami ada di mana saja dan sebagainya. Nah, itu ketika kita masukkan di dalam bentuk presentasi, baik itu kepada klien, pemerintah, maupun sesama pelaku UMKM gitu ya misalnya, itu saya langsung aja kasih contohnya ya. Yang pertama kita lihat sebelah kiri. Lebih jelas mana? Yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan untuk melihat 7 dari 10 desain yang bagus misalnya. Yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Boleh pakai annotate. Sebelah kanan ya. Nah, kalau kita lihat sebelah kanan, itu ada perbedaannya. Kalau kita mau menunjukkan 3 dari 10, atau di sini 7 dari 10, atau 7 dari 10, desain yang menarik, atau penjualan yang paling tinggi, misalnya kalau Bapak Ibu konteksnya Bapak Ibu nih, atau 7 wilayah di Indonesia, dari 10 wilayah di Indonesia yang paling banyak pasarnya kami, misalnya gitu, maka kita kasih warnanya berbeda. Yang 7 atau 3 boleh, atau 5 juga boleh, kasih warna merah karena paling kelihatan. Yang 3-nya itu yang paling rendah, 3 paling bawah kita kasih warna abu-abu. Lalu kita jelaskan 7 itu di mana atau apa atau berapa begitu ya. Sama seperti itu. Jadi jangan disamain semua warnanya. Kemudian kita lihat juga sama ini. Apa sih bedanya di atas sama di bawah? Ada yang bisa jelasin nggak? Bedanya di atas sama di bawah itu apa? Bapak Ibu. Ada yang mau menjelaskan? Ada? Nggak ada ya? Tunggu, saya mau lihat dulu deh. Ada nggak sih Bapak Ibu yang mau menjelaskan? Nggak ada ya? Di luar saya belum muncul. Oh, belum muncul? Kayaknya Pak Thomas mau jelas itu.
Pak Thomas, boleh Pak Thomas. Iya, saya sedang memaparkan Bapak Ibu yang ini ya, ketinggalan ya. Bu Elis, terima kasih Bu. Saya sedang memaparkan, kalau kita bikin satu gambar, presentasi kita, maka kalau kita gambarnya seperti ini, tadi saya sudah kasih contoh sebelumnya ya, ini lebih jelas mana yang atas atau yang bawah? Pak Thomas boleh kalau mau bicara. Boleh Bapak Ibu. Yang atas atau yang bawah? Coba saya lihat. Bawah. Sebagian yang atas. Oke. Kenapa Pak? Karena lebih tebal garisnya lebih kentara, lebih jelas gitu Bu. Oke. Kalau itu betul sekali. Bapak Ibu yang melihat atas mungkin akan melihatnya seperti itu. Jadi sangat tergantung dari apa yang Bapak Ibu akan tonjolkan. Nah, kenapa dari atas jadi ke bawah? Karena yang mau ditonjolkan adalah growth dari harga rumah. Growth-nya itu kalau di Kanada ya, yang paling terus naik, dia ada di kota apa? Sebelah kanan tuh. Kota apa? Ada 2 kota yang terus tinggi. Yang naik terus, konsisten, nggak naik turun. Di kota apa? Pak Thomas bisa kelihatan nggak? Iya, Bu Puspita, betul. Ya. Iya, Vancouver dan Toronto. Itu caranya. Tapi kalau di atas, betul, lebih menarik, lebih tajam. Cuman yang mau ditampilkan apa? Nah, kalau kita mau menampilkan konsistensi dari penjualan kita, tadi kan di awal misalnya pasar kita ada di mana aja sih? Ada di 10 kota. 10 kota itu 7 kotanya ini ya. 7 kotanya itu, nah itu, 7 kota terbesar ada di mana? Oke, ditampilkan 7 kota, kita kasih warna merah, bawahnya abu-abu. Lalu yang konsisten naik terus, nggak turbulensi, naik turun gitu ya. Itu di kota mana aja, Vancouver dan Toronto. Maka 5 kota yang lainnya maka kita bisa kasih abu-abu supaya orang fokus pada kota yang pasarnya itu naik terus. Jadi sangat tergantung dari tujuan kita tuh apa, memaparkan ini. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Oke, saya kasih 2 contoh aja ya. Part of presentation ada introduction, ada main body, ada conclusion, ada questions. Tapi kalau saya questionsnya itu bisa di awal, di tengah atau di akhir. Tapi pada umumnya begini ya. Terus kalau introduction tadi saya sudah kasih contohnya ya. Saya Emily Basat, kita akan bicara tentang ini dan sebagainya. Nah, pada saat introduction kalau kosakata kita itu kenapa harus kaya? Karena supaya kita ngomongnya itu nggak itu aja, kan sering kita ada pembicara atau trader ngomongnya gini, jadi gitu ya. Nah, beberapa kali saya juga masih seperti itu, tapi kemudian saya fokus lagi, oh ya, kok nggak berkembang ya kosakata yang saya gunakan. Biasa kosakata itu bisa berkembang kalau kita banyak baca. Ini bisa jadi latihan. Ini harusnya kalau kita waktunya lebih lama ya, atau kita ketemu offline nih, serunya sih offline ya Pak Teddy ya. Iya, Bu. Itu kita bisa praktek ini nih, misalnya ya. Pertama saya akan menyampaikan tentang kenapa menjadi seorang public speaker itu penting. Bapak Ibu pasti ada satu waktu kita akan menjadi seorang presenter, pembicara, atau ya terpaksa harus bicara depan umum. Pasti ada satu waktu. Makanya kemudian kenapa public speaking itu penting. Itu akan menjadi pembahasan saya pertama. Selanjutnya saya akan menuju pada bagaimana mempresentasikan hasil kerja kita, penjualan kita, atau bisnis kita kepada orang lain. Itu adalah bagian kedua dari pemaparan saya di pagi sampai menjelang makan siang nanti. Terakhir, saya akan membahas tips dan triks untuk menjadi seorang public speaker yang andal.
pembahasan terakhir ini meskipun tips dan triks itu adalah satu brief resume dari apa yang akan saya paparkan di paparan pertama dan paparan yang kedua. Nah, itu introduction outline-nya, contohnya. Sehingga kata-kata yang tadi saya sampaikan, jadi pertama saya akan sampaikan, jadi kedua saya jadi, ketiga, nah itu kata-kata ini bisa kita latih Bapak Ibu ya. Kemudian ini introduction, main body-nya ada introduction, objektifnya apa, metodologinya, nanti Bapak Ibu saya akan kasih kesempatan untuk tanya jawab, tapi di pertengahan Bapak Ibu boleh tanya raise hand. Nah, dengan raise hand kemudian, atau bisa juga karena ini tidak bisa semua orang bicara, pada saat raise hand baru saya akan unmute speakernya Bapak dan Ibu. Nah, itu bisa juga sebagai satu metode apa yang akan kita lakukan selama pertemuan ini. Dan Bapak Ibu, kita mungkin akan ada 1-2 kali praktek, kita lihat waktunya bagaimana, itu juga metodologi Bapak Ibu. Ada praktek, ada latihan, ada tanya jawab, ada kesempatan untuk interaksi, itu metodologi ya. Oke. Nah, ini dia clear bridge. Saya ingin Bapak Ibu coba ada 1-2 yang langsung nanti resen mencoba ini. Ya, pada kenyataannya tadi saya kasih contoh aja ya. Pada kenyataannya public speaking itu akhirnya menjadi salah satu keahlian kita, soft skill kita yang harus kita miliki. Bagaimanapun itu akan terjadi, kita mau atau kita tidak mau bicara depan umum. Konsekuensinya, nah gitu ya. Dan seterusnya. Dalam konteks ini, saya ingin menyampaikan bahwa, dan seterusnya. Sebagai tambahan, saya tahu bahwa Bapak Ibu dari seluruh Indonesia pasti punya budaya dan budaya dan gaya bicara yang berbeda-beda. Tapi itu tidak berarti bahwa Bapak Ibu tidak punya kesempatan berlatih yang sifatnya umum seperti sekarang ini dan seterusnya. Ya, oke. Silahkan, ada yang mau coba dengan menggunakan kata-kata ini. Ini adalah kata-kata yang kita coba sehingga tidak membosankan. Tadi kan ada yang ngomong ya, saya membosankan gitu bicaranya. Nah, Bu Sari, membosankan ngomongnya itu aja gitu ya. Saya unmute dulu ya sebentar, Bu Sari. Bu Sari. Di mana ya, Bu? Bu Sari. Oh, udah bisa. Oke, silakan Bu Sari langsung. Saya lagi lihat namanya di partisipan. Silakan, langsung aja Bu Sari. Mau boleh 2 atau mau boleh 3 dari kata-kata ini, silakan. Terdengar tapi suaranya kecil ya, Bu? Bisa lebih dekat lagi ke mic-nya. Saya pakai headphone, bisa didengar? Iya, bisa tapi kecil nggak apa-apa, tapi masih terdengar. Saya mau mencoba tentang poin ketiga, tentang Mau kasih kesempatan untuk bertanya. Nah, ini karena sudah conclusion, jadi ya sudah, saya kasih kesempatan 1-2 orang untuk bertanya. Terakhir ya, sebelum kita tutup pertemuan ini, grup dan yang lainnya. Jadi betul-betul lengkap itu. Presentation skill juga itu satu materi khusus. Jadi tadi hanya sedikit aja. Bu Sari mau tanya, silakan. izin nggak Ibu mau bertanya. Kebetulan saya dan rekan mengenal lembaga public speaking yang ada di Riau. S2, S3 sama seperti ini. Kasih kesempatan. Terus kemudian ada kreativitas. Pokoknya dibikin seru lah. Apalagi mata kuliah saya kan komunikasi atau public relation. Jadi saya bilang orang komunikasi atau orang PR kalau komunikasinya itu flat, standar.com, sekalian mau dapetin apa gitu. Makanya kemudian di kelas juga kurang lebih kayak beginilah ya. Jadi boleh ya nanti kita ngobrol lagi Bu Sari ya. Oke, terima kasih Bu Helen. Ya, Bu Helen silakan, ada yang mau tanyakan? Iya, sambutan nanti ya Pak Fatih ya, kita ketemu di lain kesempatan nih, sambutan atau speech ya, pidato, ya. Bu Helen jadi mau bertanya?
Kalau ngomong belibet tadi juga ada di atas, saya lihat ada ngomong belibet juga Bu Sofia, tapi sebelumnya juga sudah ada. Itu memang perlu latihan lagi. Misalnya kalau dulu itu saya susah ngomong meminimalisir, sekarang lancar. Kenapa sekarang lancar? Karena sering dilatih. Apalagi saya itu punya kelemahan di menyebutkan huruf S. Terus saya latih S-nya itu supaya terdengar itu gimana. Kita pasti semua punya kekurangan, tapi itu kita latih. Dan orang jangan fokus pada kekurangan kita. Nah, akhirnya saya ada beberapa kata yang saya suka belibet, itu saya latih. Terus kalau bicara juga tadi yang saya sampaikan, waktu saya mau talk show di TV itu, teksnya itu yang mau saya paparkan, saya sampai baca disuarain. Sampai seperti itu, Bu, supaya nggak belibet ngomongnya. Bukan baca dalam hati, tapi baca saya suarain. Memastikan kalau suara saya itu dan pengucapannya benar, terus saya bisa menyampaikan dengan baik setelah saya baca dalam hati, kemudian saya suarain, udah gitu saya tutup, lalu saya dapat poin-poin utamanya, lalu saya sampaikan lagi dengan suara yang dikeluarkan juga seperti ini, sampai seperti itu, Bu, supaya tampilannya itu juga betul-betul prima dia. Apalagi kalau tadi saya sampaikan live, bukan rekaman, tapi talk show yang live. Nah, itu betul-betul harus saya latih dengan baik. Ya, nggak pernah kita merasa bahwa nanti juga saya bisa, nggak pernah. Nggak boleh ada pemikiran seperti itu nggak boleh ya. Bapak Ibu, saya juga punya regenerasi saya. Yang pertama di anak-anak saya. Jadi 2 anak saya, ini yang pertama laki-laki namanya Lauda, umurnya 27, dan anak perempuan saya namanya Laudia, umur 25. Itu keduanya sekarang bisa bicara depan umum dengan sangat baik. Saya bilang sangat baik ya, karena Lauda ini dia kasih pelatihan untuk perusahaan BUMN, termasuk kementerian, lembaga pemerintah, bahkan pernah juga di depan level direktur di perusahaan asing ya. Kemudian yang kedua, kalau Laudia itu memberikan pelatihan public speaking buat anak usia sekolah SMA dan mahasiswa juga. Khusus public speaking. Nah, jadi Bu Sari, saya biasanya kalau ada kerjasama dengan sekolah, lalu untuk anak-anak sekolah itu biasa Laudia yang saya minta kasih pelatihannya. Jadi saya nggak mau bisa sendiri. Regenerasi itu penting banget. Bapak Ibu juga begitu. Punya perusahaan, Bapak Ibu sering tampil, harus ada regenerasinya. Jangan tampil terus sendiri. Nah, itu pentingnya kita regenerasi. Sama anak-anak sekolah juga. Staff saya juga ada yang kasih pelatihan public speaking. Staff ya. Kenapa? Karena saya lihat dia punya kemampuan, dan semua staff harus bisa menjadi host di IG Live. Jadi semua staff itu di Siprokom, dan saya punya satu perusahaan lagi, PT Emil, itu harus punya kesempatan untuk bisa bicara depan umum. Baik itu sebagai host di IG Live ataupun di kesempatan yang lain. Jadi MC, jadi moderator kegiatan kita, rapat, dan yang lainnya. Nah, itu salah satu poin lainnya untuk Bapak Ibu, adanya regenerasi di leveling atau kalangan kita, di pekerjaan, di keluarga, atau mungkin di masyarakat. Demikian Bapak Ibu, kalau tidak ada yang tanya, saya rasa cukup Pak Teddy. Saya mau kasih sedikit pantun aja, boleh Pak Teddy ya? Silakan Ibu. Beli bambu jadi anyaman. Cakep. Terima kasih untuk setiap senyuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Sampai jumpa lagi.